Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar di depan, ada ayat dari Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita memuji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawangan Tuhan yang Kau beri. Mari kita kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari terambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sungguh indah bagi kita pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan dan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya kekuatan Tuhan senantiasa boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk semuanya itu. Kita mengucap syukur terutama untuk Tuhan Yesus, Putra Bapa, yang Dia berikan
supaya kita ditebus. Dan melalui Dia, kita mendapatkan karunia yang penuh dari Tuhan, mendapatkan segala yang baik dari surga. Mari kita kembali menyanyikan pujian ini dari Kidung Jemaat 289. Kita nyanyikan bait yang keempat dan baitnya yang kelima. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Mari kita bersama-sama Mazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 112. Mazmur 112 saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur 112, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang hormat akan Yahweh, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Keturunannya akan perkasa di bumi. Generasi orang-orang benar akan diberkati. Kemakmuran dan kekayaan ada di dalam rumahnya, dan kebenarannya tetap selamanya. Bagi orang-orang tulus hati, dari dalam kegelapan terbitlah terang, penuh rahmat, kasih sayang, dan kebenaran. Orang yang baik menunjukkan kemurahan dan memberikan pinjaman. Perkara-perkaranya akan disertai dengan keadilan. Sesungguhnya ia tidak akan tergoyahkan untuk selamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Dia tidak akan merasa takut terhadap berita yang buruk. Hatinya tetap teguh dan mempercayai Yahweh. Hatinya tetap, ia tidak akan menjadi takut sampai ia melihat musuh-musuhnya dikalahkan. Ia membagikan apa yang telah diberikan padanya kepada orang yang kekurangan. Kebenarannya tetap selamanya. Tanduknya akan ditinggikan dengan kehormatan. Orang fasik akan melihat dan menjadi sakit hati. Ia akan menggertakkan giginya lalu rontok. Keinginan orang fasik akan binasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur dengan indah mengatakan kepada kita bagaimana orang yang mencari Tuhan itu akan diberkati. Kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menghampiri firman Tuhan dengan hati yang mau mencari Tuhan, supaya kita boleh mendapatkan berkat daripadanya. Mari kita kembali memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 25, ayat 3 dan ayat yang ke-5. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita jadikan Tuhan tujuan hidup kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan menyambut kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kepadamu tujuanku.
Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik Ku lakukan. Doa dan Tuhan. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur buat hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu lagi untuk mendengar, juga merenungkan firman-Mu, dan juga mendiskusikan satu topik mengenai bagaimana kami bisa mendapatkan visi yang jelas dari Tuhan untuk apa-apa yang perlu dan harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah waktu ini ya Bapa, kiranya apa yang kami dengar, kami pelajari, juga kebenaran firman Tuhan, boleh menolong kami untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik di hari-hari yang ada di depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada pagi ini kita akan membahas ya satu topik mengenai bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menemukan visi. Ya, saya kira ini penting sekali untuk kita perhatikan, ya, menjadi orang-orang yang menemukan visi, ya, karena dalam dunia ini ada banyak orang yang hidup itu tanpa visi. Ya, hidup sekedar hidup hanya untuk hari ini, ya, sehingga kemudian di masa depan, ya, hidupnya itu tidak berdampak. Ya, dia tidak berdampak, ya, juga keluarganya tidak berdampak. Apa-apa yang dia kerjakan hari ini itu tidak berdampak di masa yang akan datang. Ya, nah sehingga penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang tahu, ya, tahu apa visi yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita dan kita berjalan berdasarkan visi itu. Ya, nah jadi visi itu kira-kira menjelaskan ya apa atau mana masa depan yang menjadi pilihan Anda. Ya, mana masa depan yang menjadi pilihan Anda. Ya, nah khususnya dibuat yang masih muda-muda ini ya, seperti Corazon, lalu kemudian ada Shine, ada Tiara, ya toh. Nah, jadi untuk kalian kuliah ya bukan hanya sekedar kuliah ya, tapi itu ada visi yang mau dikerjakan di depan. Ya, masuk matematika sampai menjadi sarjana matematika, masuk jurusan informatika, ya masuk jurusan hukum, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan ya di masa yang akan datang? Ya, gambaran kehidupan yang seperti apa yang akan kalian jalani atau kalian hasilkan di masa yang akan datang ya. Jadi itu sangat penting sekali di dalam hidup kita untuk kita menemukan visi, ya, menemukan visi. Nah, kita akan mencoba untuk melihat definisi ya. Visi itu apa sih sebetulnya? Jadi visi itu adalah gambaran yang jelas dan meyakinkan tentang masa depan pilihan Anda. Ya, visi adalah gambaran yang jelas. Jadi ada satu gambaran yang jelas dan meyakinkan tentang masa depan pilihan Anda. Ya, sebagaimana para pemimpin percaya bahwa masa depan itu ya atau suatu kondisi itu bisa dan harus bisa
bisa didapatkan, ya, bisa dihasilkan, dan harus terjadi seperti itu. Ya, berdasarkan pemahaman yang akurat tentang Tuhan, tentang diri sendiri, juga dengan atau dalam konteks pelayanan Anda. Ya, jadi visi itu adalah gambaran yang jelas dan meyakinkan tentang masa depan pilihan Anda. Ya, jadi visi ini dia sifatnya itu adalah personal. Ya, setiap kita ini harus punya visi pribadi. Ya, jadi jangan ngekor itu kepada apa orang tua kita, ya. Makanya kan kita sering sekali ketemu seperti itu kan. Ya, ada misalnya seorang bapak, ya, dia bisa menghasilkan hal-hal yang besar itu selama hidupnya dia, ya, sampai dia misalnya itu bangun pabrik, dia punya kekayaan itu dan sebagainya. Tapi ketika dia meninggal, ya, lalu kemudian perusahaan itu misalnya ditinggalkan atau hartanya ditinggalkan itu kepada anaknya atau anak-anaknya. Ya, tapi itu anaknya yang dipercaya itu tidak memiliki visi yang sama seperti bapaknya. Akhirnya pelan-pelan perusahaannya menjadi semakin menurun. Ya, semakin menurun kinerjanya, mengalami kerugian, kemudian hartanya juga itu pelan-pelan tergerogoti sampai kemudian orang itu atau anak-anak dari si bapak yang kaya raya ini, yang berhasil ini, anak-anaknya kemudian jadi orang yang miskin. Ya, itu pernah bertemu dengan orang seperti itu nggak? Pasti pernah, betul kan? Dan bukan hanya itu satu dua orang, banyak, ya, banyak yang seperti itu. Ya, itu banyak yang seperti itu. Makanya sebagai orang tua, kita tidak boleh memaksa anak kita. Ya, mereka harus jadi apa seperti yang kita inginkan. Enggak. Ya, saya itu nggak pernah itu nyuruh kora-kora kamu masuk ke ini matematika aja. Nggak pernah. Atau kamu jadi dokter saja, atau kamu jadi ini saja, ya, atau kamu sekolah hukum aja begitu. Nggak pernah. Ya, itu Kora dan Sen itu saya biarkan mereka. Silakan kalian mau kemana, ya, yang kalian suka, ya, itu dengan bidang itu silakan kalian masuki. Ya, bahkan teman dekat saya dulu itu, bahkan waktu tahu itu Corazon akan masuk matematika, dia bilang, aduh, jangan, jangan masuk jurusan itu. Ya, ya. Itu bahkan itu almarhum ayah saya juga seperti itu. Ya, itu awal-awalnya. Ya, jadi dia pikir, wah ini masuk jurusan matematika, apakah ini Corazon ini akan jadi guru saja, ya, guru matematika seperti itu. Ya, karena dia tidak bisa melihat, ya, atau belum mampu melihat. Tapi Cora dia meyakini itu, ya udah saya biarkan. Ya, itu adalah masa depan pilihan dia, ya, dan dia percaya bahwa dia akan bertumbuh, dia akan berkembang, dia akan menjadi berkat di bidang yang dia pilih. Jadi visi adalah gambaran yang jelas dan meyakinkan tentang masa depan pilihan Anda, ya, dan kita sebagai para pemimpin, ya, semua kita ini adalah ini para pemimpin, ya. Nah, di sini ada Eli, ada Ernie juga, ada Opa. Semua kita ini adalah pemimpin. Ya, semua kita ini adalah pemimpin-pemimpin. Ya, dan kita harus percaya bahwa kita bisa, ya, sampai kepada masa depan yang sudah kita pilih. Nah, di sini Anda bisa melihat ada 5 pertanyaan untuk kejelasan. Ya, 5 hal yang perlu kita perhatikan, ya, berkaitan dengan menemukan visi ini. Jadi visi itu dia berbicara tentang di sana. Ya, itu suatu keadaan atau kondisi di sana. Ya, nah, sementara metrik itu ukurannya adalah di sini. Ya, apa yang kita lakukan saat ini, ya, itu harus sejalan dengan apa yang menjadi visi kita ke depan. Ya, nah, misalnya ini saya sekarang banyak belajar soal kambing, ya, dan juga beternak kambing. Ya, dan kami di Gunung Kidul itu punya visi yang besar. Ya, mau menjadi sebuah perkambingan, ya, atau peternakan kambing yang apa untuk pendidikan, ya, jadi edufarm, ya, untuk pendidikan, ya. Itu kami banyak memberikan itu pelatihan-pelatihan, ya,
atau masukan-masukan kepada peternak-peternak lokal yang biasanya pada musim kemarau itu sangat sulit sekali mereka untuk menemukan itu pakan hijau ya, atau menyediakan pakan untuk kambing-kambingnya. Ya, nah jadi itu sulit sekali mereka di Gunung Kidul itu pada musim-musim kemarau itu oleh karena kekeringan yang luar biasa. Jadi metrik di sini. Kemudian konteks siapa? Ya, itu siapa yang menjadi konteks kita? Kemudian nilai, ya, itu mengapa? Ya, itu mengapa kita melakukannya? Kemudian misi, ya, misi kita itu apa? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ya, pertanyaan visi itu adalah kemana? Ya, kita mau kemana? Kita mau menuju apa? Ya, itu tadi saya itu menjelaskan sedikit itu soal apa? Itu peternakan kambing. Ya, jadi itu visinya adalah menjadi sebuah edufarm yang menjadi berkat ya untuk wilayah Gunung Kidul. Ya, siapa saja di situ mereka nanti boleh belajar ya tentang bagaimana memelihara kambing yang benar ya, karena biasanya kalau musim kemarau itu mereka kesulitan sekali ya, juga banyak kambingnya yang mati atau kurus ya, tidak terurus ya oleh karena kesulitan itu pangan ya, itu kesulitan itu pakan hijauan ya, sehingga sampai orang jual rumah, jual emasnya untuk bisa kasih makan kambing. Nah, jadi inilah pertanyaan visi kemana. Kemudian kita mau melihat sekarang visi kita ya, visi Anda. Jadi visi itu adalah, jadi tadi saya sudah menjelaskan, visi itu adalah masa depan yang menjadi pilihan kita, ya. Dan visi itu juga bagaimana kita akan pergi, itu berbicara tentang bagaimana kita akan pergi dari sini ke sana. Ya, misalnya hari ini ada di antara kita yang misalnya mengalami kesulitan ekonomi. Ya, mungkin itu terkait dengan jumlah gaji yang kita miliki, atau itu penghasilan yang kita dapatkan itu tidak memadai, ya seperti itu. Lalu kita ingin di masa depan kita punya gaji yang lebih baik atau penghasilan yang lebih baik. Ya, kita tidak lagi mengalami kesulitan ya untuk mencukupkan kebutuhan kita. Ya, bagaimana kita akan pergi dari sini ke sana. Nah, itu perlu ada step-step untuk kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi visi masa depan pilihan, visi juga berbicara bagaimana saya akan pergi dari sini ke sana. Ya, misalnya dalam konteks yang namanya perkambingan. Ya, kami ingin membangun sebuah farm yang besar, kemudian itu tempat belajar, ya saya sudah punya gambaran. Ya, nanti ada apa? Itu kayak rumah-rumah Jawa begitu, tempat itu pelatihan-pelatihan. Ya, sudah tanya-tanya harganya berapa. Ya, itu ternyata dari kayu jati itu cukup murah begitu ya. Hanya 13 juta udah bisa untuk menampung 60-70 orang. Ya, itu bikin rumah-rumah dari kayu jati seperti itu. Nah, tetapi saya tidak bisa sampai ke arah sana itu kalau apa? Kalau hari ini saya tidak berurusan dengan kambing, berurusan dengan pakan, ya tidak menjadi peternak. Ya. Nah, itu juga sama misalnya ya. Ini Corazon ya, dia baru-baru ini dia sudah ditahbis ya menjadi seorang sarjana matematika. Ya toh? Nah, dia tidak mungkin dia menjadi seorang sarjana matematika apabila ya, itu kamu tahun berapa mulai masuk kuliah? 2017. Berarti 5 tahun lalu ya. Ya, kalau tidak sejak 5 tahun yang lalu itu dan setiap hari ya, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu ya dia berpikir, dia berurusan dengan ilmu matematika, ya apapun itu mata kuliah yang berkaitan dengan matematika, dia tidak mungkin bisa menjadi seorang sarjana matematika. Ya, atau di sini ada Bu Dokter yang spesialis kulit misalnya. Ya kan? Dia tidak mungkin bisa menjadi seorang spesialis kulit
Kalau apa? Dia tidak melewati dulu S1. Wah, itu S1-nya saja. Dokter umumnya itu berapa tahun itu? Lalu kemudian untuk spesialisnya sampai harus meninggalkan suami dan anak-anak, ya kan? Ya, itu studi di Palembang, ya kan? Itu perjuangan yang berat loh. Itu ada pengorbanan di situ. Ya. Itu mengapa? Pasti karena itu ada visi. Ya, bagaimana saya akan pergi dari sini ke sana. Ya, menjadi seorang dokter spesialis kulit misalnya. Ya, nah jadi visi itu penting sekali. Ya, setiap orang harus memiliki visi, ya, karena itu adalah masa depan pilihannya. Kalau orang tidak memiliki visi, itu berarti apa? Dia hidup itu ya, apa namanya, itu mengalir saja ya. Itu istilahnya itu kan, udahlah mengalir aja gitu kan. Nah, itu yang mengalir itu adalah ikan mati itu yang mengalir. Dia mengalir aja, ikut aja kan. Ikan yang sudah jadi bangkai itu dia ikut aja. Ya, itu kemanapun ya arus air membawanya, dia ikut saja. Ya, tapi kalau ikan hidup, dia melawan arus. Karena apa? Dia punya tujuan. Ya, itu contohnya kita belajar itu yang namanya ikan salmon itu kan. Ya, dia melawan arus. Ya, itu ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu itu. Ya, melawan arus untuk sampai ke satu tempat di mana dia bisa bertelur dan melahirkan anak-anak. Bisa jutaan itu ikan salmon dihasilkan. Tapi dalam perjalanan itu banyak yang mati. Ada yang mati dimakan beruang. Ada yang mati mungkin karena ditangkap itu sama apa? Itu pemancing. Ya. Nah, tapi dia punya visi. Visinya adalah sampai ke satu tempat untuk bisa bertelur dan melahirkan anak-anaknya. Ya, melahirkan generasi yang lain, yang baru. Ya, nah, jadi visi itu seperti itu. Bagaimana saya akan pergi dari sini ke sana. Ya. Nah, jadi berbicara tentang visi itu adalah puncak gunung dan tonggak sejarah. Nah, kita yang sudah hidup sekian lama, saya tidak tahu apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi puncak gunung ya yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita. Atau kita menganggap bahwa udahlah, ini saya sudah cukup sampai di sini selesai. Ya, kalau sudah cukup sampai di sini, ya udah, saya pikir ya kita hidupnya mungkin ya begitu-begitu aja, mungkin waktunya habis cuma nonton TV, ya kan, cuma senang-senang, jalan-jalan, tidak bikin apa-apa. Ya, apakah masih ada puncak gunung yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita? Ya, di dalam pelayanan saya masih ada puncak gunung yang terus dan sedang saya kerjakan. Ya, yaitu penginjilan. Ya, saya 12 tahun sudah keliling Indonesia mengajar, ya, itu bagaimana melakukan penginjilan ya dalam satu topik yang namanya apologetic for evangelism, ya, bagaimana kita berapologetika untuk melakukan penginjilan. Ya, dan dalam 12 tahun ini kalau saya hitung sudah lebih dari 20.000. Ya, sudah lebih dari 20.000 pendeta, misionari, penginjil yang kita latih di seluruh Indonesia. Ya, di Medan, di Batam, di berbagai kota, di Jawa, sampai ke Soe, sampai ke Kupang, sampai ke Ambon, Kendari, ya, Manado, Balikpapan, Palu, Makassar, sampai ke Sumba Barat, ya, itu kami melatih lebih dari 20.000 saya hitung-hitung, bahkan sampai ke India. Yaitu penginjil-penginjil desa, penginjil-penginjil kota, bagaimana mereka bisa menjangkau orang-orang dengan Injil. Ya, nah jadi itu puncak gunung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih ada puncak gunung ya yang ingin
kita capai. Dan juga tonggak sejarah yang ingin kita buat di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini saat ini kami di Gunung Kidul itu kerinduannya adalah itu. Kita melihat ini daerah yang sangat potensi, tapi mengalami banyak kesulitan ya karena ya itu namanya itu petani peternak itu sangat tradisional sekali. Ya, mereka biasanya itu matematikanya nggak jalan ya kan. Pokoknya punya kambing. Tapi dia nggak hitung itu berapa itu kebutuhan ya, hijauan untuk kambing ini. Dan khususnya musim kemarau itu sangat sulit sekali. Ya, sehingga kemudian mereka kesulitan. Nah, jadi dalam hidup kita ya kita perlu ya menetapkan apa puncak gunung dan tonggak sejarah yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, visi itu adalah melihat ke masa depan. Ya, melihat ke masa depan. Ya, mari kita coba merenungkan ya dan juga menjawab pertanyaan ini. Apa yang Anda lihat? Itu apa yang Anda lihat? Itu orang-orang hebat dalam dunia itu adalah orang-orang yang dia selalu dia memiliki mimpi. Dia suka melamun, tapi dia melamunnya bukan melamun yang itu yang aneh-aneh, tapi dia melamun, dia membayangkan satu kondisi yang akan terjadi di masa depan. Ya, satu kondisi akan terjadi di masa depan. Berkaitan dengan gereja, karir atau keluarga, ya. Gereja atau karir atau keluarga seperti apa yang Anda bayangkan menjadi gambaran dari keluarga Anda, menjadi gambaran dari karir Anda. Ya, menjadi gambaran dari gereja kita. Ya. Nah, kita ini sejak pandemi kita terus dengan online. Saya pikir ini online ini luar biasa. Ya kan, kita bisa bergereja dimanapun. Saya bisa melayani dimanapun ya. Saya pernah berkhotbah waktu saya perjalanan ke Mamuju, itu transit di Makassar. Saya lupa, saya khotbah waktu itu. Ya kan? Atau di Jakarta. Itu kapanpun. Ini luar biasa kan, ini dengan online ini. Ya, ada yang hadir, ini di sini yang hadir siapa aja nih. Ya, ada yang dari Jogja, ada yang sedang di rel kereta, kalau nggak salah di rel kereta api ya, Ibu Debi. Oh, sorry, di dalam, sorry, minta maaf. Sedang di dalam kereta api. Ya, di atas rel. Sedang melaju dari Bandung menuju ke Jakarta. Ya, masih bisa ibadah. Ya, kemudian keluarga seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Dan juga karir seperti apa yang kita bayangkan. Ya, gambar apa yang ada di pikiranmu saat ini. Ya, ini saya kira ini perlu untuk kita renungkan. Ya, kita ini hidup ini mau apa sih? Kita mau bikin apa dalam hidup kita? Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang dorongan tetangga. Beralih ke tetangga atau teman Anda dan jelaskan seperti apa di sana bagi Anda saat ini. Ya, nah jadi kita bisa share ya mungkin kepada anak kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Ya, dan jelaskan seperti apa. Ya, gambaran seperti apa di sana bagi Anda atau bagi keluarga Anda saat ini. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat pada prinsip-prinsip Alkitab ya. Bagaimana membangun visi yang efektif berdasarkan prinsip Alkitab. Nah, kita membaca di sini dari Nehemia 1 ayat 4. Di situ Nehemia, kita tahu kan peristiwanya ya. Nehemia ini adalah, ini biasanya Nabi Nehemia atau ini kitab Nehemia biasa selalu dipakai untuk kepemimpinan ya, leadership ya, bagaimana menemukan visi dan sebagainya. Dan kita tahu Nehemia dia seorang pejabat ya, dia seorang kalau nggak salah juru minum ya. Ya, dia juru minum di istana raja, raja saya lupa Asyur ya kalau tidak salah ya. Nah, itu raja Asyur ya. Dia ini adalah keturunan para tawanan itu. Lalu kemudian dia mendengar ada seorang utusan datang
memberitahukan kepadanya bahwa tembok-tembok Yerusalem katanya telah terbongkar dan terbakar. Kayu-kayunya semua terbakar. Jadi dia melihat ada satu kesusahan yang terjadi pada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang sudah kembali ke pembuangan, ya, di mana tembok kota mereka telah runtuh dan mereka dalam bahaya yang besar. Bahkan mereka sedang mengalami yang namanya, ya, itu kehinaan, ya. Mereka merasa terhina, ya, karena pada waktu itu, ya, itu tembok kota itu adalah gambaran, ya, itu gambaran kejayaan, gambaran kekuatan, ya, gambaran perlindungan, ya. Kita misalnya bisa menonton itu di film Troya itu kan, Troy atau Troya, Troy, ya, itu film Troy, ya kan, yang mereka diserbu itu kan, ya, tapi temboknya itu begitu tinggi dan begitu kokoh sehingga lawan nggak bisa masuk, akhirnya kemudian melakukan tipu daya, ya, dengan patung kuda yang sangat gede seperti itu, ya, yang dianggap itu sebagai dewa, tapi kemudian dibuat pintu-pintu dan ada tentara-tentara di situ yang apa itu bersembunyi di situ, lalu kemudian patung kuda itu dibawa masuk ke dalam kota, dianggap tidak ada orang di situ, lalu kemudian malam hari itu dibuka dari dalam, lalu itu tembok, ya, apa itu pintu gerbangnya mereka buka, lalu pasukan musuh datang dan menaklukkan itu, ya, menaklukkan kota itu. Nah, jadi penting sekali, ya, itu pada masa itu tembok kota itu adalah perlambang perlindungan, ya, perlambang kejayaan. Nah, tembok kota Yerusalem telah hancur, telah terbakar menjadi puing-puing, sehingga itu mendatangkan kehinaan dan cemoohan, ya, dari musuh-musuh orang Israel. Nah, sehingga setelah mendengar itu Nehemia di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan terjadilah ketika aku mendengar berita ini, aku duduk dan menangis, serta berkabung berhari-hari, juga berpuasa dan berdoa kepada Elohim semesta langit. Jadi ketika dia mendengar bahwa bangsanya mengalami kesulitan yang sangat besar, ya, dan dalam bahaya yang sangat besar, maka Alkitab mengatakan dia duduk, dia menangis, dia berkabung. Dia berpuasa, dia berdoa. Ya. Nah, visi itu sering sekali dia lahir di kamar doa. Dan sering sekali terjadi itu pada orang-orang yang melihat satu kebutuhan, bahkan mungkin dia sedang merasa hancur, yang melihat suatu kebutuhan, ya. Nah, ini pertanyaan buat kita, kapan Anda pernah merasa hancur? Anda bisa menuliskan nanti, ya, 3 hal yang sangat berkesan yang menjadi kebutuhan di mana Anda terpanggil untuk memenuhinya. Lihat, ya, dalam dunia ini, ya, atau di sekitar kita, kita akan menemukan ada begitu banyak kebutuhan. Tapi Tuhan tidak memanggil kita untuk memenuhi semua kebutuhan itu atau menjawab semua kebutuhan itu. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya, supaya Dia memperlihatkan kebutuhan apa yang Dia mau untuk kita penuhi. Ya, kebutuhan apa yang Dia panggil kita untuk memenuhinya. Ya, saya misalnya ini apa dalam 1 minggu bisa sampai 2 kali ke Gunung Kidul itu. Ya. Nah, kenapa? Karena saya melihat ini wilayah yang sangat sulit. Ya, ini wilayah yang berat. Gereja-gereja di sana sulit. Ya, itu pendeta-pendeta itu kehidupannya sulit. Ada yang, ya, dia cuman apa itu gajinya cuma 500.000 1 bulan. Ada yang cuma 750.000 1 bulan. Dia punya istri atau dia punya suami, dia punya anak-anak. Ya, itu bagaimana dia bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Ya, kehidupan mereka sangat sulit sekali.
Belum lagi kalau jemaat itu misalnya, ya di samping itu jemaatnya juga banyak yang sulit juga kan, seperti itu. Ya. Karena tanahnya berbeda dengan wilayah-wilayah lain, misalnya seperti di Sleman, ya, atau di daerah Kopeng, ya, atau di daerah Salatiga misalnya yang sangat subur. Ya, Gunung Kidul itu bukan wilayah yang subur. Itu tanahnya itu banyak yang gersang. Ya, belum lagi itu karena penggunaan pupuk kimia. Ya, ini sekarang ini kan kita lihat itu kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu ya, kita membaca Profesor IPB itu mengatakan 72% lahan pertanian di Indonesia rusak karena penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus dan berlebih. Ya, dan itu terus terjadi sampai sekarang. Jadi kalau di seluruh Indonesia 72% lahan pertanian rusak, ya kalau di Gunung Kidul itu saya perkirakan mungkin bisa sampai 90% lahan pertanian rusak karena penggunaan pupuk kimia. Ya. Ya, makanya di sana saya banyak sekali memperkenalkan yang namanya pupuk kandang ya dari serintil kambing. Tapi mereka taunya serintil kambing langsung ditabur begitu. Itu pun nggak bagus, kurang. Ya bahkan itu bisa membakar tanaman ya karena masih mengandung amoniak. Harus difermentasi dulu. Ya kami di sana mengedukasi banyak petani-petani di sana. Ya bagaimana untuk memfermentasi ya itu serintil kambing mereka. Dan itu sangat mudah sekali, prosesnya mudah sekali. Hanya perlu 2 minggu saja, ya. Lalu kemudian itu bisa ditabur dan kembali mulai kesuburan tanah. Jadi lahan-lahan yang kami sewa di sana untuk menanam pakan itu sekarang itu pelan-pelan kembali kesuburannya. Ya, dulu zaman saya kuliah tahun 88 di Batu Malang, ya apel Malang itu gede-gede, crunchy, ya itu manis. Ya kan hijau-hijau agak keputihan begitu ya. Wih, itu enak sekali. Sekarang udah nggak ada itu. Kecil-kecil, warnanya merah, asem. Akhirnya di jus. Ya kan? Ini sekarang itu apel Malang lebih banyak di jus. Ya berarti ya itu banyak dicampur gula itu. Nggak seperti dulu. Kenapa? Karena ya itu semua bagian dari tanaman itu tanahnya, termasuk pohonnya, daun-daunnya, buahnya disemprot pakai kimia. Ya, itu luar biasa ya, itu kerusakan yang terjadi pada lahan. Ini yang terjadi sekarang ini. Makanya kita mulai mengalami kesulitan pangan. Dan dunia akan terus mengalami kesulitan pangan. Makanya ada satu ungkapan itu. Ya, seorang petani harus jadi peternak. Peternak harus jadi petani. Ya. Itu seorang petani, dia butuh peternak. Karena dia butuh itu kohe ya, baik dari sapi, dari kambing, untuk dia bisa pakai memupuk. Ya, itu pupuk yang paling bagus ya, dan mahal. Ya, nah jadi itu adalah kebutuhan yang saya lihat untuk wilayah Gunung Kidul dan juga banyak wilayah di Indonesia. Makanya kami banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya dan juga memberikan itu masukan-masukan ya itu kepada petani. Ya, meskipun itu nggak mudah juga untuk merubah mindsetnya mereka. Ya, nah jadi kita dalam hidup kita mari kita melihat apa kebutuhan yang ada di sekitar kita. Yang kita merasa hancur hati dan kita terpanggil, apa yang harus saya lakukan ya untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya, nah jadi visi itu adalah melihat melampaui diri kita. Jadi orang yang memiliki visi dia tidak hanya melihat ya apa itu kepentingan dirinya, ya tapi dia melihat jauh melampaui itu. Bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Ya, ini bagaimana saya bisa merubahkan kehidupan orang lain? Ya itu yang pertama, melihat melampaui diri. Nah, Helen Keller ya dia itu mengatakan begini, the only thing worse than being blind is having sight and no vision.
Ya, satu-satunya hal yang sangat buruk daripada, atau yang lebih buruk daripada menjadi orang buta adalah memiliki mata atau memiliki penglihatan, tetapi tidak memiliki visi. Ya, dalam dunia banyak orang begitu kan. Dia punya mata, tapi dia tidak punya visi. Dia tidak bisa melihat melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata fisiknya dia. Dan dalam dunia banyak orang seperti itu. Itu orang-orang biasa. Tapi orang-orang yang luar biasa, yang kemudian dipakai oleh Tuhan, dia memiliki visi. Dia melihat jauh melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata fisik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat melampaui yang jelas terlihat. Kalau tadi apa tadi yang pertama tadi? Melihat melampaui diri sendiri. Melihat melampaui kebutuhan diri sendiri. Ya, ini banyak orang dia cuma melihat apa? Dia hanya melihat kebutuhan dirinya. Bagaimana saya memenuhi kebutuhan diri saya? Melihat melampaui. Nah, tapi orang yang memiliki visi itu apa? Dia melihat melampaui dirinya, melampaui kebutuhannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat melampaui yang jelas terlihat, artinya yang dilihat oleh mata fisik. Yohanes 4 ayat 35. Tuhan Yesus mengatakan, bukankah kamu berkata bahwa masih 4 bulan lagi masa penuaian tiba? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai itu. Ya, jadi para murid itu berpikir, masa penuaian masih 4 bulan. Jadi santai-santai aja kita gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, lihat sekelilingmu. Pandang, ladang-ladang sudah menguning. Ini siap untuk dituai, jangan tunggu 4 bulan lagi. Kalau kau tunggu 4 bulan lagi, busuk dia. Ya, nah jadi, apa namanya? Itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kerjakan sekarang. Ya, orang yang memiliki visi itu dia tidak berlambat-lambat. Orang yang memiliki visi itu adalah orang yang aktif. Orang yang memiliki visi itu adalah orang yang serius. Ya, orang yang memiliki visi adalah orang yang tidak gampang untuk menyerah. Orang yang memiliki visi itu apa Kak istilahnya? Ganpati. Punya itu fighting spirit. Ya, roh yang menyala-nyala untuk mencapai satu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Markus 8, 24, 25. Ketika memandang ke depan, Yesus berkata, ia berkata, ini orang yang buta itu ya. Ketika memandang ke depan, ia berkata, aku melihat orang-orang seperti pohon-pohon sedang berjalan. Lalu Yesus menumpangkan tangan lagi pada matanya, maka orang itu benar-benar melihat dan menjadi sembuh, dan ia dapat melihat semuanya dengan jelas. Maka orang itu benar-benar melihat dan menjadi sembuh, dan ia dapat melihat semuanya dengan jelas. Melihat melampaui yang jelas terlihat. Orang yang punya visi itu, dia bisa melihat sebuah gambaran apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu terlihat dengan jelas. Kemudian yang ketiga, visi itu dikembangkan di kesenjangan. Ya, jadi itu ada gap di situ. Ya, visi itu berkembang di kesenjangan. Kan kita melihat itu misalnya kondisi namanya pertanian sekarang ya, 72% kata itu Profesor IPB. Ya, lahan pertanian itu rusak. Ya kan? Lalu bagaimana cara untuk itu menyuburkan kembali lahan-lahan itu yang dulu itu dia bilang tahun 30, tahun 50. Wah, itu luar biasa suburnya. Ya, bahan organiknya tinggi sekali. Cuma ditambah itu pupuk kimia sedikit saja langsung itu hasilnya bisa 2-3 kali lipat. Tapi kemudian itu dia bilang apa?
itu petani keenakan. Ya, kalau bawa pupuk kandang kan berat, ya, atau berkarung-karung. Pupuk kimia 1 karung cukup, tabur. Mereka keenakan, pupuk kimia aja terus. Akhirnya apa? Tanahnya musim kemarau keras seperti batu, musim hujan seperti tanah liat. Tanah kehilangan porositas. Nah, itu saya lihat ya, ada gap di situ. Nah, visi dikembangkan dalam kesenjangan antara realitas saat ini dan masa depan yang diinginkan. Saya punya visi Gunung Kidul itu menjadi apa? Itu menjadi seperti beras tagih, ya kan? Tempat yang subur. Itu tanahnya kembali subur. Kami coba itu kirim surat, mau ketemu dengan bupati, wakil bupati, sudah sebulan lebih nggak ada jawaban. Kita punya solusi apa yang harus dilakukan para petani. Kalau peternak, dia perlu tanam apa? Indigo vera. Ya. Kalau dia punya itu pupuknya perlu apa? Difermentasi. Harus disosialisasikan. Itu tidak gampang. Merubah mindset itu tidak gampang. Visi dikembangkan dalam kesenjangan antara realitas saat ini dan masa depan yang diinginkan. Nah, mari kita lihat, apa realitas yang kita alami saat ini? Berkaitan dengan misalnya apa? Karir. Berkaitan dengan keluarga kita. Ya, kita sudah lihat karir kita sudah ideal nggak? Keluarga kita sudah ideal nggak? Gitu. Berkaitan dengan apa? Gereja. Gereja kita sudah ideal nggak? Lalu kita inginkan masa depan yang bagaimana? Kondisi yang bagaimana? Jadi visi itu dikembangkan ketika terjadi gap, ya ada jurang yang memisahkan. Bagaimana kita akan membangun jembatan ke masa depan? Nah, ini dia. Jembatan ke masa depan. Ketika kita berkomitmen pada sebuah visi untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana menuju ke sana. Kita hanya perlu membangun jembatan saat kita berjalan di atasnya. Nah, ini. Ketika kita berkomitmen kepada sebuah visi untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana menuju ke sana. Kecuali apa? Kita bangun jembatan saat kita berjalan di atasnya. Bangun terus jembatan. Makanya, ini saya kasih contoh, ini banyak, ini Gunung Kidul ini ya, karena saya setiap 2 minggu ke sana. Itu 2 kali seminggu ke sana. Banyak kerjaan di sana. Tiap waktu nanam, fermentasi. Jadi banyak sekali nih planning terus, rencana planning terus. Untuk apa? Untuk mencapai visi. Ya, sambil kita mengedukasi jemaat-jemaat dan masyarakat yang ada di sini. Ya, jadi visi itu adalah jembatan ke masa depan. Yang keempat, visi itu diaduk oleh ketidakpuasan. Jadi merasa nggak puas. Visi sering dirangsang oleh ketidakpuasan yang suci. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Apakah Anda memiliki ketidakpuasan yang suci? Itu merasa tidak puas pada suatu kondisi. Dan Anda ingin memperbaikinya. Anda ingin merubahnya. Di mana ketidakpuasan suci Anda? Sebutkan 3 hal yang berkesan. Yang berkaitan dengan ketidakpuasan suci Anda. Ya, dalam konteks gereja, ya, saya merasa tidak puas karena banyak gereja tidak menginjil. Tidak menginjil karena apa? Karena tidak mengerti. Itu tidak tahu bagaimana melakukan penginjilan. Ya, yang saya masukkan adalah penginjilan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Bukan penginjilan kepada orang yang sebetulnya sudah mengenal Kristus, cuman dia hidupnya nggak mau taat. Nah, kalau itu pemuritan, bukan penginjilan. Itu penginjilan itu adalah bagaimana kita memberitakan Injil
kepada mereka yang belum mendengar tentang Injil, belum mengenal siapa Kristus, atau ada penghalang-penghalang teologis di dalam pemikirannya bagaimana dia bisa mengenal Yesus. Ya. Di luar sana ada banyak orang seperti itu. Orang-orang yang tidak percaya. Saya baru 2 minggu kemarin itu banyak berbicara dengan seorang ateis. Ya kan? Orang ateis nggak percaya Tuhan, nggak percaya Yesus. Dia mengatakan, itu Taurat Musa itu, hukum Taurat itu cuma bikinan Musa saja. Ya. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Nah, bagaimana kita menginjili orang seperti itu? Ya, orang-orang ateis. Bagaimana cara menginjil? Saya bicara kepadanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan pelan-pelan meluruskan pemikiran. Ini sekarang di negara Barat itu luar biasa. Ateisme itu luar biasa kuatnya. Bahkan itu masuk di gedung-gedung pemerintah. Banyak itu sekarang. Ya, di Amerika, di Eropa itu ateisme luar biasa. Makanya gereja-gereja pada kosong. Ya, saya ingat dulu tahun berapa itu? 94 apa 93. 93. Ya, saya itu nyanyi di sebuah itu diminta untuk bersaksi. Ya, itu memberikan sebuah pujian di satu gereja Metodis. Besar sekali, bisa menampung 2.000 orang. Dalam kebaktian misi dan kebaktian minggu. Yang hadir paling cuma 100 orang. Orang-orang tua hampir mati semua itu. Tua-tua sekali loh jemaat. Saya sampai pikir, ini kemana ya? Kalau gereja bisa sampai 2.000, itu kapasitas 2.000, itu berarti apa? Dulu itu pasti, itu padat sekali kan, itu pengunjungnya kan. Bisa dibangun sampai segede itu. Makanya banyak gereja berubah jadi museum. Bahkan dijual gedung gereja. Tidak ada pengunjung. Ateisme luar biasa merajalela di negeri kita. Ya, di negara-negara barat, dan saya yakin pelan-pelan juga mulai masuk ke Indonesia. Ya, orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Alkitab. Ya, nah, mari kita lihat. Visi sering dirangsang oleh ketidakpuasan yang suci. Di mana ketidakpuasan suci Anda? Mengapa tidak? Nah, ini Robert Kennedy ya, dia bilang apa di sini? Other men look at what is and say why. Nah, ini terjemahnya apa ini? Ya. Itu orang-orang lainnya melihat pada apakah dan mengatakan mengapa. Ya. I dream of what might be and say why not. Saya bermimpi. Bagaimana jikalau seperti ini? Dan berkata, mengapa tidak? Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not. Ya, jadi orang-orang lain, orang-orang biasa itu kan seperti itu. Mereka melihat hal-hal sebagaimana adanya. Ya udahlah, ini lahan pertanian yang memang udah seperti ini, rusak. Ya sudah. Tapi saya bermimpi untuk bisa merevitalisasi, mengembalikan lahan-lahan yang rusak itu. Ya, supaya orang tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Kenapa? Karena jagungnya kecil-kecil. Kacangnya kecil-kecil. Dan tanahnya musim kemarau nggak bisa ditanam. Puji Tuhan ini, 3 hari kemarin hujan terus. Baru mulai macul-macul. Saya kemarin turun ke Gunung Kidul. Mulai petani pada mulai masuk ke 2 bulan kemarin tiarap semua. Nggak kelihatan. Kenapa? Tanahnya keras seperti batu. Puji Tuhan ini sudah mulai musim hujan. Ya, memang ini alam ini kacau ini kan sekarang ini kan. Tapi puji Tuhan 3 hari ini hujan terus. Jadi mereka bisa pacul itu. Kalau nggak bisa dipacul. Padahal sebetulnya apa? Kalau tanah yang normal, musim kemarau pun mestinya bisa dipacul kalau dia gembur. Tapi karena ini tanahnya sudah rusak, musim kemarau dia keras seperti batu.
Jadi Robert Kennedy dia mengatakan apa? I dream things that never were and say why not. Saya memimpikan hal-hal yang belum pernah ada seperti itu, terjadi seperti itu, dan berkata, mengapa tidak? Ya, mengapa tidak? Why not? Ya, orang-orang punya visi itu seperti itu. Ya, dipicu oleh imajinasi. Jadi orang yang memiliki visi itu adalah orang yang memiliki imajinasi. Ya, imajinasi sangat penting dalam mendefinisikan di sana. Ya, makanya orang yang punya visi itu adalah seorang pemimpi. Dia mendefinisikan itu di sana. Ini saya nggak tahu nih. Ya, ini Bu Dokter ini memimpikan apa itu untuk soal apa? Dunia itu perskinan apa ya? Ya, itu dunia perskincarean di wilayah Riau ya, atau di wilayah Perawang misalnya. Ya. Nah, itu bagaimana menolong itu orang-orang yang itu katanya anak-anak yang karena badannya banyak ditutupin begitu sehingga kulitnya pada rusak. Nah, itu gimana itu caranya? Ya, untuk bisa menolong orang-orang tua ya supaya itu anak-anak itu bisa ya itu kulitnya lebih bagus. Ya, imajinasi sangat penting dalam mendefinisikan di sana. Ini contohnya Henry Ford ya. Ini mobil ya. Ini pembuat mobil ini kan. Yang pertama kalau saya tidak salah ya, itu di Amerika. Ford. Ya. Jadi ide dia membuat mobil itu muncul dari apa? Ketika dia berdiskusi dengan orang-orang. Jadi kan pada waktu itu kan belum ada mobil. Mereka naik apa? Kuda ya. Itu kereta kuda. Ya, jika saya bertanya kepada orang-orang apa yang mereka inginkan, mereka akan mengatakan kuda yang lebih cepat. Ya, bagaimana itu caranya? Itu bikin kuda yang lebih cepat. Ya, kuda jalannya ya begitu. Ya kan? Itu paling berapa kilometer per jam? Mungkin 30, mungkin 40 kilometer per jam. Kemudian dia menciptakan mobil. Dari dia ketemu orang-orang. Ya. Dan bertanya kepada mereka, kalian menginginkan apa? Mereka bilang, kuda yang lebih cepat. Dia bikin mobil. Dan saya pikir juga begitu ya, dengan dunia penerbangan ya kan. Orang ingin lebih cepat, ya bikin pesawat. Mulai bermesin tunggal, mulai bermesin dua, ya itu masih baling-baling. Kemudian bangun pesawat jet. Lalu kemudian Concorde, ya toh, lebih cepat lagi. Nah kalau sekarang ini dunia ini apa? Concernnya pada mana yang lebih ekonomis. Ya, makanya pesawat terbang itu diciptakan yang lebih ekonomis. Ya, itu bahan bakarnya bisa lebih murah. Mobil juga seperti itu. Motor juga seperti itu. Harga BBM naik. Ya, sekarang apa yang terjadi? Orang berlomba-lomba membeli motor listrik. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dalam dunia kita perubahan selalu terjadi, kita harus cakap untuk mengelola perubahan-perubahan. Ya. Apa if ya atau jika kita bermimpi? Ya, ini satu pertanyaan. Jika saya melakukan ini, apa yang akan terjadi di depan? Melihat tujuan besar. Nah, ini contohnya. Orang yang punya visi itu, dia melihat tujuan besar. Seorang musafir menemukan sekelompok 3 tukang batu yang bekerja keras. Ya, musafir itu pelancong ya. Jadi pelancong ini bertanya, apa yang kamu lakukan? Tukang batu pertama mengatakan, oh saya sedang membuat batu bata. Tukang batu kedua waktu ditanya, dia menjawab, saya sedang mencari nafkah. Lebih bagus ya jawabannya dari tukang batu pertama. Tukang batu yang ketiga dia menjawab, oh saya sedang membuat katedral yang megah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi tukang batu kedua dia lebih punya tujuan yang lebih besar. Ya, padahal mereka ini melakukan sesuatu sama-sama. Ya, sama-sama melakukan itu sesuatu.
hal. Ya. Kualitas pekerjaannya, kuantitas pekerjaannya sama, tetapi lihat dia punya apa? Tujuannya berbeda. Tukang batu pertama mengatakan, oh saya sedang membuat batu bata, saya membuat tembok. Tukang batu kedua dia melihat, oh saya sedang mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Tapi tukang batu ketiga dia mengatakan, saya sedang membuat katedral yang megah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah jadi orang yang memiliki visi itu melihat tujuan besar yang ada di depan. Kemudian yang ketujuh, melihat melampaui mayoritas. Ya kita tahu ini kisah ini kan? Ya, kisah ini. Waktu Musa mengirim 10 pengintai ya untuk mengintai kota, kalau nggak salah kota Yeriko ya. Ya itu kota Yeriko. Ya sebelum mereka menaklukkan kota itu. Ya dan itu 10 pengintai itu memberikan laporan, wah negerinya subur sekali. Tapi yang tinggal di sana itu keturunan para raksasa. Kita ini belalang. Kami melihat diri kami seperti belalang. Habislah kita ini sama mereka. Hingga kemudian orang Israel itu menjadi hysterical. Ya, dan mereka mulai menangis, beratap, wah ini ngapain kita ini di padang gurun 40 tahun untuk mati juga di sini. Ya, tapi Kaleb juga ada Yosua ya. Ini dua orang yang luar biasa. Mereka memiliki visi. Ya, 10-2. Ya, dikatakan lalu Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Musa dengan berkata, kita akan maju dan memiliki negeri itu. Karena kita pasti dapat mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah lihat ya, orang-orang yang memiliki visi itu biasanya, itu orang-orang minoritas. Ya, tapi kita sering sekali terganggu dengan apa? Suara mayoritas. Ya, kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi suatu kebutuhan, sering sekali apa? Yang kita lakukan itu, atau suara kita, itu menjadi suara minoritas. Nggak banyak orang mau melakukannya. Banyak pemimpin juga seperti itu. Ya, tapi orang-orang yang memiliki visi itu dia melihat melampaui yang mayoritas. Ya. Ini seperti Kaleb, ya juga Yosua kalau kita baca dalam teks ini. Nah, kita akan melihat ini bagaimana kita bisa mengecek visi kita. Yang pertama, dapatkah Anda melihatnya? Apakah Anda bisa melihat hidup Anda 10 tahun, 20, 30 tahun dari sekarang? Ketika Anda meninggalkan dunia ini, itu coba pikir, kira-kira apa yang akan Anda tinggalkan? Apa yang akan Anda tinggalkan ketika Anda meninggalkan dunia ini? Dapatkah Anda melihatnya? Nah, ini contohnya Walt Disney kan. Dia punya visi untuk apa itu? Bikin arena bermain anak-anak yang spektakuler itu kan. Ya, tetapi ya dia sudah bekerja keras, dia merancangkan untuk melakukan itu, tapi ketika itu sudah terwujud, ya dia tidak hidup untuk melihat ini. Bukankah terlalu buruk kata orang-orang bahwa Walt Disney tidak hidup untuk melihat ini? Padahal itu visinya dia. Ya, tapi orang yang bijak mengatakan apa? Dia memang melihatnya. Itu sebabnya dia ada di sini. Dia sudah melihat itu. Dia sudah melihat gambaran itu. Ya Walt Disney itu. Kemudian yang kedua, dapatkah Anda mengkomunikasikannya? Ya, ada yang itu mengatakan apa? Oh ini terlalu linear, terlalu abstrak, tidak visual. Ya, itu tidak visual atau bukan grafis. Ya, nah kita perlu melukis dengan kata-kata, cerita, ilustrasi, contoh, foto-foto. Ya tadi saya itu banyak cerita soal Gunung Kidul misalnya. Ya,
Nah, itu bagaimana saya bisa mengkomunikasikan itu? Sehingga gereja-gereja di sana paham, ngerti. Saya mempromosikan indigo vera. Ya, saya mempromosikan pupuk kandang fermentasi. Ada yang melakukannya, ada banyak yang tidak melakukannya, tidak mau melakukannya. Ada banyak ada banyak pendeta, itu bahkan lebih banyak yang nggak peduli. Bahkan termasuk peternak yang kami bantu, kebanyakan juga itu nggak peduli. Dia terus saja dengan cara-cara yang apa namanya, yang konvensional, yang tradisional. Tapi yang peduli itu cuma 1-2 orang. Itu kita kasih 200 bibit indigo vera, dia tanam. Dan kita punya rencana ke depan dengan itu. Kita mau tanam apa di situ setelah itu. Nah, jadi kita nggak perlu ya, itu semua setuju atau semua mendukung kita, biasanya ya kita itu akan berada di tengah-tengah suara mayoritas. Kita ini minoritas. Ya, nah sekarang pertanyaan, dapatkah Anda mengkomunikasikannya sehingga orang bisa mengerti? Oke, ini agak sedikit panjang. Kemudian yang ketiga, apakah itu menarik? Ya, apakah visi kita menarik? Menantang saya, menggerakkan saya, memberiku energi, menggerakkan saya untuk bertindak. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Di mana saya mendaftar? Ya, orang-orang yang mempunyai visi itu, ya dia bisa menarik orang. Tapi sebelum dia sampai ke situ, dia juga harus melihat itu sebagai sesuatu yang apa? Menantang dia, menggairahkan dia, memberi dia energi, ya menggerakkan dia untuk bertindak. Ya kalau kita sendiri yang mengklaim bahwa kita memiliki visi, kita sendiri ogah-ogahan mengerjakannya, ya bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain untuk melakukannya? Ya, kekuatan mimpi. Mimpi bukan kenyataan akan menentukan apa yang Anda dan saya lakukan. Umat Tuhan adalah pemimpi yang tahu bahwa hal-hal yang kita hayalkan, yang mungkin merupakan impian Tuhan dalam diri kita, memiliki kekuatan untuk membentuk, memprediksi, dan mengarahkan masa depan kita. Ya, seorang yang memiliki visi itu adalah orang yang bermimpi. Ini contohnya ini. Ya, ini waktu Steve Jobs, tahu ya, ini pendiri Apple. Ya, Steve Jobs itu dia berusaha untuk merekrut John Sculley. John Sculley pada waktu itu dia adalah seorang CEO dari Pepsi. Ya, itu tahu ya, minuman Pepsi Cola ya, itu Pepsi. Itu saingannya Coca-Cola itu. Dan John Sculley ini seorang CEO yang hebat ya, karena dia membuat Pepsi maju sekali. Tapi waktu itu di awal-awal John Sculley itu dia menolak. Enggak lah, saya udah bagus, saya dapat gaji besar sekali, 1 tahun saya dapat sekian juta dolar. Apa saya untuk itu bergabung dengan Apple? Nah, ini adalah kalimat yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Steve Jobs kepada John Sculley. Sehingga kemudian membuat John Sculley meninggalkan Pepsi, pekerjaan yang begitu bagus, gaji yang sangat tinggi, dia bergabung dengan Apple. Karena perkataan dari Steve Jobs ini. Ya, ini dia ngomong ke John Sculley seperti ini. Apakah Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan menjual air bergula, atau Anda ingin kesempatan untuk mengubah dunia? Ya kita tahu ya, Steve Jobs juga siapa? Bill Gates ya, itu pendiri Microsoft, merubah dunia. Ini apa buktinya? Itu mereka itu mengubah dunia. Lihat ini kita sekarang. Ya, ini sekarang yang beribadah ini dari mana aja ini sekarang? Kita beribadah dari berbagai kota, berbagai tempat. Ya kan? Dengan teknologi. Ya, itu adalah karena apa yang dikerjakan oleh Steve Jobs, oleh Bill Gates. Sehingga dia mempengaruhi John Sculley. Dia mengatakan, apakah Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan menjual air bergula, yaitu Pepsi itu,
atau Anda ingin kesempatan untuk mengubah dunia. Lihat dunia kita begitu berubah kan? Dengan penemuan dari Steve Jobs juga termasuk Bill Gates. Berubah dunia. Ya, dulu saya waktu kuliah itu pakai mesin ketik. Itu ngetik 5 halaman aja itu udah, wah, salah sedikit, tip X, ini lagi. Sekarang ya, informasi begitu cepat. Ya, kita bahkan bisa memiliki informasi di tangan kita. Pak Google. Ya, ini semua karena ada orang-orang yang punya visi. Visinya merubah dunia. Ya, dunia menjadi lebih baik, dunia menjadi lebih cepat. Ya, teknologi ya, luar biasa. Ya, nah sekarang pertanyaan yang keempat, dapatkah itu bertumbuh? Ya, apakah visi kita itu akan bertumbuh? Ya, misi tidak pernah berubah, nilai juga jarang berubah, visi selalu berubah. Ya, itu dalam pengertian, ya orang itu tidak boleh menjadi orang yang stagnan. Dia selalu berubah. Berubah menjadi kondisi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu sama seperti orang melihat gunung. Ya kan dari jauh dia melihat gunung itu seperti ini. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, dia melihatnya berbeda. Jadi visi selalu berubah. Ya, nilai-nilai jarang berubah, misinya tidak pernah berubah. Misalnya, itu Tuhan Yesus, misinya, jadikan segala bangsa menjadi muridku, baptislah mereka. Ya, itu tidak pernah berubah. Kita harus menjadi murid, kita harus memuridkan. Tetapi bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita mempengaruhi sebuah komunitas? Itu adalah visi, itu selalu berubah. Ya, teknik yang kita pakai itu selalu berubah. Ya, makanya jangan jadi orang yang stagnan. Ya, yang tradisional terus caranya begitu terus. Ya, kita harus bertumbuh, kita harus berbuah. Kemudian apakah visi kita itu lengket? Ya, ini satu buku yang waktu saya kuliah dokter, ini itu dokter, ini apa? Ini kami diwajibkan, ya. Ini membaca ini, Made to Stick, ya. Jadi bagaimana supaya apa yang kita katakan, ya visi yang kita sharekan, ya itu bisa melekat, ya tidak hanya di otak kita, tapi juga di pemikiran orang lain. Ya misalnya, misi kami adalah menjadi pemimpin internasional dalam industri luar angkasa melalui inovasi maksimal yang berpusat pada tim dan inisiatif kedirgantaraan yang ditargetkan secara strategis. Ya, ini sebuah CEO, ya dari kalau nggak salah ini NASA. Ya, jadi kalimatnya ini apa? Sangat ini sekali ya, sangat apa namanya itu? Ya, kayaknya terlalu di awan-awan. Apa namanya? Tidak stick ya. Itu sulit untuk apa namanya? Itu melekat di dalam benak kita. Tapi ini coba bandingkan ketika John F. Kennedy ya, Presiden Amerika. Dia ditanya, dia bilang begini, kami akan menempatkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat pada akhir dekade ini. Coba Anda bandingkan, ini kalimat dari CEO, seorang CEO di atas itu, dengan John F. Kennedy, mana yang lebih gampang itu melekat di benak kita? Pasti pernyataan John F. Kennedy. Ya, nah jadi penting sekali kita di dalam menyampaikan visi kita, ya visi kita itu harus gampang diingat, ya lengket. Nah, masalah utamanya adalah kebocoran visi. Untuk itu kita perlu agar visi itu kita nyatakan secara sederhana, kemudian harus meyakinkan, diulangi secara teratur, lalu rayakan terus-menerus dan rangkulah secara pribadi. Ya, supaya visi itu tidak bocor, tapi tetap orang-orang yang ada di dalam tim Anda itu, mereka ya tetap berjalan sesuai dengan visi yang sudah Anda jalankan. Kemudian yang keenam, apakah jelas atau tertulis?
Habakuk 2 ayat 2. Yahweh menjawab aku dan berkata, tuliskanlah penglihatan itu dengan jelas di atas loh-loh, supaya orang sambil berlari pun dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan. Tetapi saatnya itu akan segera tiba tanpa dusta. Jika berlambat-lambat, tetaplah menantikannya karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Ya, jadi visi itu harus jelas. Ya, tuliskan penglihatan itu dengan jelas di atas loh-loh, kata Tuhan. Supaya bahkan orang sambil berlari pun dapat membacanya. Ya, nah, jadi kita pun di dalam hidup kita harus punya visi yang jelas. Ya, visi berkaitan dengan itu keluarga kita, dengan karir kita, dengan pendidikan kita. Ya, misalnya saya tanya Cora sekarang, kamu dengan ilmu matematikamu, kamu mau apa? Kamu mau kemana? Kamu mau bikin apa? Ya, dia harus punya gambaran. Hak istimewa penanam. Impian kami adalah bahwa kami secara mendasar mengubah cara kami melakukan gereja. Bahwa kita mengambil selembar kertas bersih dan memikirkan kembali semua asumsi lama itu. Ya, ini itu pernyataan dari Willow Creek Reveal Study. Impian kami adalah bahwa kami secara mendasar mengubah cara kami melakukan gereja, ya itu sama seperti kita ini kan. Ya, ini cara kita melakukan gereja ini kan berbeda nih sekarang dengan cara yang tradisional, betul tidak? Ya, kalau cara tradisional orang pergi ke gedung gereja, duduk di kursi, kemudian dengar pendeta, ada liturgos, ya, MC di depan, ada musik. Ya. Nah, cara kita melakukan gereja, cara kita beribadah itu berbeda. Tapi bisa dilakukan, bisa. Jauh lebih efektif nggak? Jauh lebih efektif, betul ya? Nggak perlu menghabiskan ongkos untuk naik taksi ke gedung gereja misalnya. Kita tetap bisa berkomunikasi, menghemat waktu, ya, tetap bisa belajar. Lalu kemudian setelah ibadah ada rekamannya. Mau nonton lagi, mau dengar lagi, mau share ke orang lain, tinggal buka YouTube. YouTube Gekindo, Yogyakarta. Iya kan? Nanti jauh setelah saya Bu Pendeta nggak ada, itu masih ada di situ, Anda yang masih hidup masih bisa lihat. Masih bisa nonton, masih bisa belajar. Nah, jadi ini dari Willow Creek Reveal Study, ya kami mengambil selembar kertas bersih dan memikirkan kembali semua asumsi lama kita. Nah, sekarang berkaitan dengan visi Anda, mulailah menulis dokumen impian Anda, dan Anda perlu menyelesaikan ini nanti ya. Nanti setelah ibadah mulai hari ini minggu depan, itu coba pikirkan, Anda mau kemana? Ya, Anda mau bikin apa? Dan sebagai penutup, dokumen mimpi satu halaman. Ya, ini dari Mazmur 29 ayat 18. Di situ dikatakan, ketika tidak ada visi, maka umat menjadi binasa. Umat Tuhan binasa karena tidak ada visi. Hidup kita pun juga akan sia-sia. Kita menghabiskan banyak waktu melakukan hal-hal yang nggak jelas. Ya, seperti itu orang kebanyakan aja hidupnya. Kenapa? Karena tidak punya visi. Ya, kita harus punya visi. Apa visi kita? Bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan orang lain. Robert Browning, ya, ini puisi dari Robert Browning. Ya, dia menulis begini. Begitu lama kota yang ingin saya capai masih tersembunyi. Ketika tiba-tiba menaranya yang jauh berkelebat melalui awan yang berputar, Anda mungkin membayangkan transportasi saya. Segera awan menutupnya lagi. Tapi aku telah melihat kota itu. Aku sudah melihat kota itu. Walaupun kemudian awan menutupnya lagi.
Dan ini adalah video terakhir, slide terakhir. Ya, ini dari mimpinya. Ya, ini Anda tahu siapa ini? Dr. Martin Luther King. Ya, tokoh anti perbudakan, ya, tokoh kebebasan yang kemudian mempengaruhi Amerika. Merubah Amerika dengan pidatonya. Sebetulnya pidatonya itu 13 menit, tapi kita nonton yang saya tadi cari-cari pidatonya dia, ada yang 3 menit saja. Kita akan menutup itu dengan melihat video dari Dr. Martin Luther King. Ya, ini tokoh anti perbudakan di Amerika. Ya, kita tahu bahwa Amerika itu dulu adalah mereka itu menerapkan ini ya, segregasi ya, jadi pemisahan warna kulit ya, di mana kulit hitam karena mereka keturunan budak ya, mereka disegregasi ya, mereka naik bus tidak boleh bus yang sama, atau mereka tidak boleh pakai toilet yang sama dengan orang kulit hitam, dengan orang kulit putih ya, mereka sangat didiskriminasi sekali. Nah, kita akan melihat ini cuplikan dari Martin Luther King. Nah, ini adalah gambaran orang yang memiliki visi. Dan kemudian apa yang kita lihat dalam kehidupannya, dia merubah dunia. Ya, visinya itu telah merubah dunia dan secara khusus merubah Amerika. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Ya, itulah gambaran orang yang memiliki visinya. Kiranya kita semua juga menjadi orang-orang yang memiliki visi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sambil kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari Nehemia. Tuhan memberikan visi kepadanya setelah dia bergumul melihat keruntuhan tembok-tembok Yerusalem, bagaimana bangsanya dalam keadaan tercela, dalam keadaan yang sangat rapuh, dan akhirnya Tuhan menaruh kebutuhan itu. Dia boleh melihat kebutuhan itu dan Tuhan menaruh beban itu di dalam hatinya untuk memenuhinya. Dan meskipun perjalanannya sulit, pekerjaannya begitu berat dan sulit, tapi karena visi itu dari Tuhan, akhirnya dia boleh berhasil. Begitu juga kami boleh menonton cuplikan dari Dr. Martin Luther King, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang berjuang untuk menghapuskan rasisme, berjuang untuk menghapuskan segregasi di Amerika antara kulit putih dan kulit hitam dan kulit berwarna. Oh Tuhan, terima kasih Engkau membangkitkan anak-anak Tuhan seperti ini. Meskipun kemudian dia harus, mimpinya itu harus membuat dia kehilangan nyawanya. Tapi Tuhan, apa yang dia perjuangkan, visinya telah merubah masyarakat Amerika hingga seperti yang kami lihat saat ini. Ya Tuhan, kami rindu supaya setiap kami juga menjadi orang-orang yang berjalan dengan visi yang jelas dari Tuhan. Untuk gereja kami, untuk keluarga kami, untuk karir kami, untuk pendidikan kami, untuk orang-orang yang kami layani, supaya di mana kami berada Tuhan, boleh terjadi perubahan yang lebih baik. Dan Tuhan tolong supaya kami tidak hidup begitu-begitu saja, tapi kami boleh berbuah bagi kemuliaan. Karena hidup di dunia ini sementara, biarlah apa yang kami kerjakan boleh bernilai kekal. Oleh karena Engkau hadir di situ dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati masyarakat Indonesia supaya lebih baik, lebih maju ke depan, semakin berkembang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui bangsa ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, para kepala-kepala desa, bahkan RT RW di seluruh Indonesia. Tuhan, berikanlah berkat-Mu yang melimpah bagi bangsa kami. Berikanlah kesejahteraan, berikanlah keamanan, berikanlah kemajuan-kemajuan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia, supaya gereja-Mu tetap menyuarakan suara kenabian bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan juga menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami dalam studi mereka. Buatlah anak-anak kami berhasil Tuhan dengan studinya, dan studinya mempermuliakan Engkau. Tolong kami sebagai orang tua, agar kami tidak memaksakan apa yang kami inginkan buat anak-anak kami, tapi memberikan mereka kesempatan untuk menemukan visi yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran mereka. Dan mereka boleh berjalan di dalam visi dan kehendak-Mu itu, sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang di masa yang akan datang. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami dalam masa tua mereka, berikanlah kesehatan, berikanlah sukacita, dan ingatkan bahwa bahkan pada masa tua pun mereka tetap dapat melayani Tuhan dan tetap dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu.
Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Biarlah kita mau memasuki minggu yang baru di hadapan kita, bersama-sama dengan Tuhan di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap hati berdoa kepada Tuhan. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. I pindah under your wing, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menuntun kita dan Tuhan menjanjikan perlindungan bagi kita dalam hari-hari kehidupan kita. Biarlah kita boleh menenangkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kuasa dan kedaulatannya atas hidup kita, bahwa di dalam tangan perlindungan Tuhan, saudara dan saya kita akan baik-baik saja. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Alik semesta, sumber segala mulia, surga dan bumi puji terus. Yang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat teduh bagi. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sedikit pengumuman, hanya sekedar mengingatkan untuk ibadah kita minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun Gekindo Jogja yang jatuh pada tanggal 15 September yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.